Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pertama atau topik pertama mengenai kebutuhan energi pada ternak unggas untuk mata kuliah nutrisi ternak non-ruminansia. Ya. Jadi konsumsi ransum pada ternak unggas seperti ternak ayam khususnya itu memiliki perbedaan berdasarkan bobot badan. Dan juga tipe ayam ini terbagi menjadi 3, yaitu adanya tipe ringan, medium, dan juga berat. Untuk tipe ringan dengan bobot badan 1,8 itu membutuhkan konsumsi ransum 100 gram per hari per ekor. Untuk tipe medium, bobot badan mencapai 2,5 kg, itu membutuhkan konsumsi ransum 120 gram. Untuk yang tipe berat, itu bisa mencapai bobot dewasa 3,0 kg per ekor, itu membutuhkan konsumsi ransum 150 gram per hari per ekor. Nah, dalam unggas ya, penyerapan energi ini terdiri dari beberapa tahap sebelum energi ini digunakan menjadi produksi ya. Jadi yang pertama adalah gross energy. Gross energy ini adalah energi yang ada di dalam pakan. Nah, gross energy ini masih terbilang kasar ya, di mana pengukurannya menggunakan bohm calorimeter. Nah, gross energy ini ketika dibuang bagian fecal energy atau kotorannya ya, maka dihasilkan digestible energy atau DE, atau energi yang digest, dicerna. Jadi digestible energy ini adalah nilai gross energy dikurang dengan energi yang ada di kotoran atau yang terbuang, maka diperolehlah energi tercerna atau digestible energy. Kemudian digestible energy dikurang dengan energi yang ada pada urin, inilah disebut dengan apparent metabolizable energy. Nah, energi termetabolisasi setelah energi urin dilepaskan. Nah, kemudian ini ada juga true metabolizable energy. Nah, ini yaitu apparent metabolizable energy dikurang dengan metabolic and endogenous energy. Contohnya metabolic dan endogenous energy adalah energi yang luruh ya. Misalnya energi untuk endogenous itu adalah energi untuk yang ada di dalam tingkat sel ya, yang luruh, misalnya di dalam saluran pencernaan. Kemudian adanya pembentukan bulu ya. Nah, itu merupakan endogenous energy losses. Nah, kalau untuk net energy, net energy ini adalah energi yang mana
energi dari panas tubuh dikeluarkan. Nah, jadi ketika panas tubuh dikeluarkan, maka muncullah net energy. Sedangkan net energy maintenance ini yaitu energi yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup pokok. Nah, kebutuhan hidup pokok itu yaitu ketika dia melakukan metabolisme, ketika dia melakukan aktivitas dan pengaturan suhu tubuh ya di dalam tubuhnya, itu merupakan kebutuhan energi akan pokok atau maintenance hidup pokok ya. Pengertian kebutuhan hidup pokok ini juga bisa didefinisikan sebagai kebutuhan ternak tanpa mempengaruhi bobot badan atau bobot badannya konstan. Jadi kebutuhan hidup tanpa terjadinya pertumbuhan bobot badan atau PBB sama dengan 0. Itu artinya kebutuhan hidup pokok. Bagaimana dengan kebutuhan produksi? Ya, kebutuhan energi akan memproduksi telur, kebutuhan energi akan pertumbuhan bobot badan, kebutuhan energi akan pertumbuhan bulu ya. Teori kebutuhan hidup pokok. Nah, kebutuhan energi dapat dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah kebutuhan energi untuk dia hidup atau kebutuhan hidup pokok. Nah, kemudian energi dibutuhkan untuk produksi. Tadi ya, ada produksi telur, kemudian produksi daging. Nah, itu ada energi yang dikonversikan untuk membentuk daging dan juga membentuk telur. Kemudian energi yang dibutuhkan untuk aktivitas. Nah, otomatis energi pada ayam yang dikandangkan dengan energi pada ayam yang tidak dikandangkan, itu kebutuhan energinya berbeda. Energi yang hanya dibutuhkan untuk memelihara fungsi tubuh normal dan aktivitas normal itu disebut dengan hidup pokok ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, hanya berperan dalam fungsi tubuh normal dan aktivitas normal. Artinya energinya tidak dikonversi ke dalam pertumbuhan bobot badan. Atau disebut energi untuk metabolisme basal ya, atau EM, energi metabolisme. Mana kita lihat kebutuhan nutrisi unggas itu untuk energi itu berdasarkan energi metabolisme atau EM. Metabolisme basal biasanya diukur dengan menggunakan ternak yang puasa di bawah kondisi lingkungan normal, dapat diukur dengan banyaknya konsumsi oksigen. Nah, ini mekanisme penghitungan metabolisme basal. Nah, jadi DOC atau day old chicks menghasilkan produksi panas basal sebesar 0,0055 kilokalori per gram bobot badan per jam. Nah, ini ayam petelur dewasa sebesar 0,003 kilokalori per gram bobot badan per jam. Nah, jadi kebutuhan energi neto basal untuk anak ayam seberat 40 gram sama dengan 0,0055 kilokalori dikali 40 gram kali bobot badan dikali 24 jam dalam satu hari. Ini sama dengan 24 jam, sehingga kebutuhan energi neto basalnya itu untuk DOC 5,28 kilokalori per hari. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan energi metabolis untuk unggas adalah sekitar 18% lebih tinggi dari kebutuhan energi neto. Jadi,
energi metabolisme itu 18% lebih besar dari energi neto untuk kebutuhan unggas. Hal ini disebabkan panas yang dihasilkan atau specific dynamic action ketika makan atau ransum di metabolis. Nah, protein itu memproduksi panas 30%, karbohidrat memproduksi panas 15%, lemak memproduksi panas 10%. Nah, ini adalah panas yang dihasilkan ya, ketika ternak itu pakannya itu dimetabolisasi atau diproses di dalam tubuhnya. Akan tetapi, konversi energi metabolis ke energi neto itu 82%. Nah, ini konversi ini dia hanya pada pakan-pakan yang berkualitas tinggi dan memiliki zat nutrisi yang seimbang. Disarankan untuk ransum pada umumnya angka konversi hanya 70% ya. Ransum-ransum pada umumnya konversi dari energi metabolis ke energi neto atau net itu hanya 70% ya. Jadi NEM, Net Energy Maintenance atau energi neto hidup pokok, itu rumusnya adalah 83 tadi ya, karena dia sekitar 82%. Nah, ini 83 digenapkan ke atas, 83 dikali bobot badan pangkat 0,75 ya. Nah, ini adalah rumus untuk net energi metabolis atau energi hidup pokok. Jadi misalnya ada bobot ayam petelur 1,3, maka kebutuhan energi pokoknya adalah tinggal dikali ya, 83 dikali 1,3 ini ya, pangkat 0,75 sama dengan 83 kali 1,22 sama dengan 101 kilokalori per ekor per hari. Itulah kebutuhan energi neto pada hidup pokok. Nah, dengan adanya konversi bahwa kebutuhan energi metabolis itu 18% lebih besar dari energi neto, nah, atau energi metabolis itu, di sini ya hitungannya yang menggunakan ini tadi ya. Nah, bukan di sini ya tadi ya. Ini 83 ini sudah ketetapan. Nah, ini teori ini dapat digunakan di dalam menghitung energi metabolis. Bahwa energi metabolis itu 18% lebih besar dari energi neto atau energi energi neto ya, atau energi neto sama dengan 82% dari energi metabolis ya. Maka dapat dihitung bahwa energi hidup pokok yang tadi ya 101 kilokalori dibagi 0,82. Jadi energi metabolismenya, kebutuhannya itu 123 untuk bobot badan 1,3 tadi ya. Nah, bagaimana jika dia beraktivitas? Maka kebutuhan energi pokoknya itu 30%. Nah, ini artinya aktivitasnya yang ada di dalam kandang itu kita ambil bahwa aktivitasnya itu hanya 30% karena dia dikandangkan ya. Maka 30% dikali dengan
123, hasilnya 37 kilokalori. Jadi kebutuhan energi metabolis untuk ayam nih yang tidak bertelur nih ya, karena ada lagi nanti energi untuk dia bertelur, itu sama dengan kebutuhan energi metabolis hidup pokok ditambah kebutuhan energi beraktivitas, sehingga dihasilkan 160 kilokalori per ekor per hari. Nah, gimana dia kalau dia sedang bertelur? Kita tahu bahwa berat telur itu sekitar 60 gram per butir ya. Itu sama dengan 90 kilokalori atau membutuhkan energi metabolis sebesar 110 kilokalori per butir. Nah, jadi untuk menghasilkan satu butir telur yang memiliki kandungan 90 kilokalori energi dengan berat 60 gram, itu membutuhkan energi sebesar 110 kilokalori per butir. Nah, maka kebutuhan energi metabolis untuk ayam petelur dengan bobot badan 1,3 kg per ekor pada tingkat produksi 95% adalah 265. Dari mana? Itu tadi ya. Nah, ini kebutuhan tadi ketika dia tidak berproduksi 160 ditambah ini misalnya produksinya itu 95%. Ini bisa berbeda-beda ya. Ada yang 80%, ada yang 85%, dikali kebutuhan energinya untuk memproduksi satu telur. Tadi 110 kilokalori ya. Maka ini kali ini, kemudian 160 ditambah hasilnya tadi menghasilkan 264,5. Digenapkan ke atas menjadi 265 kilokalori per ekor per hari. Maka itu adalah kebutuhan energi metabolis ayam petelur bobot 1,3 kg, kemudian dikandangkan dengan aktivitas 30%, kemudian dengan produksi telur per butirnya itu membutuhkan energi 110 kilokalori, maka dia harus ada di ransum energi sebesar 265 kilokalori per ekor per hari. Nah, kalau kebutuhan energi untuk ayam petelur yang sedang tumbuh, nah kalau sedang tumbuh berarti ini sudah pasti hidup pokok, aktivitas, ada pertumbuhan jaringan. Oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat di label pakan, kebutuhan ayam pada fase pertumbuhan atau grower itu proteinnya lebih tinggi ya daripada pada fase finisher atau juga fase produksi telur, karena dibutuhkannya energi atau protein untuk pertumbuhan jaringan. Nah, ini dapat dilihat di sini ya, pada setiap fasenya kebutuhan energi itu berbeda-beda ya. Nah, ini pada fase final stock. Nah, ini ada hidup pokok, aktivitas, dan pertumbuhan jaringan juga. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat kebutuhan energi berdasarkan umur, kemudian bobot badan, produksi telur, pertumbuhan bobot badan, net energi metabolis ya, yang tadi 83 kali bobot badan pangkat 0,75 menghasilkan metabolisme energi. Nah, ini ya. Cara menghitungnya seperti tadi, ini diperoleh dari perhitungan yang
tadi saya jelaskan ya sebelumnya. Nah, ini bagaimana kalau aktivitasnya 50%? Nah, itu ngitungnya gimana? Sama seperti tadi ya. Yang 30% dikali energi metabolisme hidup pokok. Nah, begitu juga dengan ini. Energi metabolisme hidup pokoknya 201,2 dikali 50%, maka dihasilkanlah kebutuhan energi untuk aktivitas. Nah, ini nanti bisa diisi sendiri ya. Nah, ini berapa? Sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan tadi. Nah, ketika produksi telur, misalnya 100 kilokalori dikali persentase produksi. Misalnya yang pada minggu ke-30 persentasenya 85%. Ini cara mengisinya adalah 85% dikali 100 kilokalori ya. Kalau yang tadi produksi 110 ya, dengan kemampuan produksinya 95%. Nah, kalau di sini dia untuk memproduksi telur itu dia hanya membutuhkan energi 100. Nah, berarti 100 dikali 85%. Nah, ini hanya penambahan telur ya. Nah, untuk protein misalnya, ini 4 kilokalori per gram. Berarti ditambah kebutuhan akan dia tumbuh ya, pertumbuhan jaringan. Kemudian ini untuk pertumbuhan lemak. Nah, nanti ini tinggal ditambah saja ya untuk pertumbuhan pada kebutuhan protein dan juga kebutuhan lemak ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, protein ini 4 kilokalori. Untuk tumbuh, pertumbuhan bobot badannya 5 gram. Maka, untuk 4 kilokalori, dibutuhkan energi 4 kali 5 ya. Sama dengan 20 kilokalori per gram. Kalau ini 9 kali 5. Begitu juga dengan ini nanti diisi sendiri. Nah, totalnya berarti kalau 9 kali 5, 45. 20 tambah 45, 65. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari ini ya, untuk dia tumbuh ditambah dengan untuk dia produksi ditambah dengan dia beraktivitas ditambah dengan 201 ya MEM. Nah, nanti ini tolong diisikan sendiri. Nah, ya, untuk belajar. Nah, ini tugas. Hitung kebutuhan energi metabolis dan energi metabolisme dalam ransum untuk ayam kampung dewasa yang sedang bertelur dengan berat telurnya 80 gram. Ayam dipelihara semi-intensif. Artinya aktivitasnya 50% ya di sini. Activity-nya 50%. Ayam kampung bobot badannya termasuk pada tipe kecil ya. Ayam kampung tipe kecil ya 1,3 lah ya. 1,3 kg. Nah, jadi nanti coba kalian hitung
diketahui aktivitasnya 50%, bobot badan ayam kampung 1,3, kemudian berat telur 80 gram per butir. Nah, energi telur kita gunakan yang tadi aja ya, 110 kilokalori. Nah, kemampuan produksinya misalnya 85%. Nah, ini hitunglah energi metabolisme yang dibutuhkan oleh ternak ayam kampung tersebut. Sekian materi dari saya untuk pertemuan topik pertama dan juga pertemuan kedua. Mohon maaf jika ada yang salah. Kemudian nanti jika ada yang ditanyakan boleh kita diskusikan di forum diskusi pada e-learning Untan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sehat selalu.